Israel sangat tidak mau kalau sampai Iran tuh jadi normal. Karena nuklir bukan. Ngapain dia takut sama nuklir? Dia tahu Iran nggak mungkin, ngapain dia ngebom nuklir. Apalagi sekarang nuklir baru 60%. Yang dia takutkan Iran menjadi kekuatan regional di bidang ekonomi, di bidang militer, ekonomi, militer, teknologi. Yang membuat nanti Timur Tengah itu sepenuhnya di bawah Iran sebagai sinar dari teluk sana. Kebangkitan jadi ya. Karena dia memang memenuhi semua syarat itu menjadi negara yang maju, berkembang, modern dan siap masyarakatnya. Iran, dia melakukan apa yang dilakukan harusnya untuk media dan dia bisa bertahan itu. Lah terus kan bagus-bagus saja. Tidak berarti kita harus pro ini dan pro itu untuk mengatakan ini tidak tepat dan itu lebih tepat. Indonesia harus menjadi negara dominan di Asia Tenggara. Saya nggak bilang hegemon ya, tapi negara yang kuat secara diplomasi, kuat secara informasional, kuat secara militer dan kuat secara ekonomi sehingga kita tidak didikte negara lain. Kita bisa bebas menentukan arah, bebas menentukan gerak kita, tujuan kita, tidak harus mengikuti yang lain dan kita bisa melakukan keunggulan, kepentingan ataupun keberuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan bangsa kita. Itu tujuan saya. Sekarang konsep-konsep ini jadi mentah semua nih, Zaki. Jadi ibaratnya gini, konsep kebebasan, ternyata kebebasan itu nggak pure kebebasan. Tadi dikatakan konsep damai versi yang menguasai. Konsep demokrasi pun begitu. Demokrasi sebenarnya literally nggak demokrasi, karena suara terbanyak akan kalah sama veto dia juga. Hak asasi manusia, hak asasi manusia nggak boleh begini. Nah mereka pelakunya, tapi tetap nggak dapat hukuman. Jadi tentunya hukum ini dibuat di 100 tahun belakangan oleh sekelompok orang atau negara yang menang perang. Negara yang menang perang dunia kedua. Ya itu. Itulah namun, konsep perdamaian dari negara perang dunia kedua terjadi bentrokan oleh Uni Soviet dengan blok Amerika, blok Barat, dan yang blok Barat menang. Sehingga mereka mendikte apa yang boleh dan tidak boleh di dunia, khususnya untuk perekonomian. Sehingga pada akhirnya negara seperti Cina, seperti Rusia itu kena sanksi di mana-mana. Karena ternyata apa? Oh ternyata sebagian besar dunia itu menggunakan dolar. Semua sepakat bersuatu dolar. Karena dan kalau ada negara yang tidak menggunakan dolar, negara itu langsung diserbu, diserang. Seperti Irak kan, dulu dan Irak, Libya, Kuba, Libya menggunakan negara lain langsung diserbu, langsung ditekan. Nah itu, karena Iran termasuk sekarang kan? Ya, Iran sekarang menggunakan orang yang mau bayar untuk keluar masuk itu menggunakan yuan elektronik. Kalau nggak pakai perbankan lah gitu ya? Iya, dia duit apa namanya menggunakan uang. Bukan uang elektronik ya, uang apa namanya? Ini apa? Kripto tapi yuan. Oh kriptonya yuan lagi? Kripto yuan. Emang bangkang. Bikin kesel Amerika ini. Ya harusnya nggak kesel kalau dia mengikuti pedoman. Contoh lagi, bahwa orang bebas mengeluarkan pendapat, tapi begitu dia membela Palestina, langsung antisemit. Padahal membela Palestina bukan melawan Israel atau tidak. Itu kan itu bagian dari framing apa namanya? Ya framing itu bagian dari framing kalau merasa pendapat. Malah Amerika punya punya pendapat secara keluar negeri masih 2 negara. Tapi sisi lain Trump dengan enaknya, oh enggak, ibu kotanya di Yerusalem itu, ibu kotanya Israel, Yerusalem, timur dan barat. Dan nggak ada yang bisa apa-apa untuk itu, berbuat apa-apa untuk itu. Ya karena dia menjadi penguasa dunia, tapi sekarang begitu. Kenapa? Kalau nyata nanti ada orang yang keberatan dengan itu, sama langsung diancam dengan sanksi. Yang menyakitkan dan bukan sanksi langsung militer enggak, tapi sanksi ekonomi. Oh iya, itu yang siapa? Nah, sanksi ekonomi apa? Karena dia terlalu powerful di bidang ekonomi, dia menguasai banyak institusi kelembagaan di dunia. Makanya dia nggak suka ada BRICS ya, nggak suka ada BRICS. Kalau nanti mamanya ada, pasti dirugikan lah. Oke, orang itu nggak jualan dengan Amerika, tapi siapa yang berhubungan dengan dia akan diberi sanksi, secondary sanction. Dia kan orang jadi malas, jadi ini akhirnya manut dia. Tetapi perilaku semacam ini bertahun-tahun akhirnya membuat ada beberapa pihak yang wah ini merugikan saya nih, kalau begini terus saya nggak bebas berbuat, nggak bebas berjualan, saya akan berada di bawah payung dari hegemoni yang menguntungkan diri sendiri. Ini yang kelihatan sepertinya Jazirah Arab lagi lebih
lagi dalam kecenderungan Ya. lepas kan. Eropa kayaknya sedikit udah mulai berselisih gitu. Mungkin nggak berlepas dari itu? Di Eropa itu kan ada gerakan populis, ada populis kanan, populis kiri. Heeh. Seperti Spanyol sekarang dia populis tapi kiri, sosialis. Jadi dia malah, wah ini saya nggak mau bantu Amerika, malah dia melarang pesawat Amerika mampir di sana gitu contohnya. Nah, tapi juga ada suatu hal baru di Timur Tengah. Ternyata sepertinya akan ada suatu semacam treaty defense ataupun security treaty atau perkumpulan keamanan atau perkumpulan pertahanan di Timur Tengah yang sekarang sudah terbentuk, kelihatan ada payungnya, yaitu Turki, Qatar, Pakistan, Saudi, mungkin Iran. Ih, ngeri nih. Sehingga dengan kesepakatan tidak saling menyerang, dan kalau ada yang satu diserang akan dibalas. Dan Kayak ada NATO Pakistan dong, di dalam. NATO. Ya. NATO versi Arab. Di dalam surat dari Donald Trump atau surat dari Amerika mengenai rencana bulan hari Jumat itu disebutkan bahwa kita akan sepakat mengadakan perjanjian nanti berjuang pada hari Jumat nanti di Jenewa di Swiss kan. Terima kasih kepada Pakistan, Qatar, Saudi dan Turki. Itu yang ngomong siapa? Iran? Amerika. Kalau nggak salah Rubio membuat surat gitu, statement. Kenapa? Kenapa kok? Karena mereka yang bantu Amerika untuk ini. Justru mereka ini unik. Jadi Amerika kalau mau selamat dia nggak cepat runtuh. Jadikan Iran tuh teman, udah gitu aja. Akan buat BRIC itu jadi nggak mudah akan rusak. Kalau dijadikan lawan, kamu dia akan the rest of the world dia habis. Karena pasti akan menghabiskan pengaruhnya. Karena BRICS akan kuat sekali. Jadi dia mau berteman atau mau berlawanan. Kalau contoh gini lah, pada saat tahun 73, saat dunia masih perang Vietnam masih berlangsung, masih bunuh-bunuhan dan orang Vietnam dibantu sama Cina, dan di seluruh Asia Tenggara itu terdapat kampanye anti komunis, anti Cina besar-besaran, sehingga terjadi masih penghabisan di Malaysia, di Indonesia, di Filipina terdapat pokoknya menghabisi komunis dan segala macam anti dengan Cina. Amerika Kissinger mengulurkan tangan untuk buat perjanjian dengan Cina untuk Cina masuk menjadi gabung ke World Trade Organization, didukung oleh Amerika. Ekonominya ditarik ke ekonomi kapitalis. Kenapa? Dengan tujuan untuk menghancurkan ekonomi Uni Soviet. Karena satu di dunia ada dua ekonomi besar, satu ekonomi Barat di bawah Amerika, dua ekonomi sosialis di bawah blok Uni Soviet. Dan Uni Soviet ini adalah negara-negara di Rusia dengan negara Eropa Timur, dengan sebagian negara Afrika, sebagian negara Asia, dan Cina. Tapi partner terbesarnya untuk dagang itu adalah Cina, menghasilkan barang-barang kelontong, dan ini menjual ini. Akhirnya Cina itu dengan Amerika, akhirnya Cina kan mengikuti satu sistem baru, yaitu sistem kapitalistis dengan harga nilai yang berbeda. Diseret ke situ, ya sudah. Akhirnya kelompok blok sosialis kehilangan partner Cina sebagai partnernya karena mereka Cina tidak bisa lagi jual beli normal dengan tadinya model sosialis dengan harga yang berbeda, harus masuk jual Barat. Dan pada saat itu dari Amerika itu masuk investor banyak sekali, sehingga di Cina banyak pabrik-pabrik dengan kelengkapan yang lengkap untuk membuat jam, membuat gelas, membuat macam-macam barang-barang yang dibutuhkan untuk mengisi Walmart di Amerika, mengisi barang-barang kelontong di Amerika, bangun mulai dari sendal jepit sampai apa semua dibuat sana, semua itu modal dari Amerika China. Dengan barang-barang produksi industri dari Amerika. Dari Cina? Untuk di Cina. Jadi yang membantu investor untuk banyak pada tahun 73, 80, 90 itu di Cina itu dari Amerika. Jadi untuk melawan Soviet, Cina ditarik sama Amerika. Sekarang Cina hanya lebih besar daripada Soviet. Itu. Jadi musuhnya Amerika. Amerika mau ngancurin Cina, tapi nggak ada pilihan. Kalau dia ngancur ikut hancur. Kalau saya sebagai orang Amerika, Iran tak rangkul. Terus kenapa kan Iran bisa bunuhin? Lu kurang apa? Jepang itu dulu malah dibunuh berapa juta orang oleh Amerika, apalagi di bom atom. Tahu jadi teman. Terus masalahnya apa? Ini bukan masalah pribadi kan? Ini kan masalah negara, masalah rasional negara. Berpikir sebagai negara nggak bisa dihitung berpikir dengan orang-orang biasa yang nggak ngerti urusan negara, nggak bisa. Negara itu ibaratnya
kemarin musuh sekarang jadi teman nggak apa-apa. Yang penting kepentingan nasional. Jadi harusnya Amerika merangkul Iran. Kurang apa lagi Iran memenuhi syarat sebagai teman. Wong sebelum Sari Sapalevi itu Iran tuh sahabatnya Amerika. Sebenarnya Iran juga nggak nyari musuh. Lihat saya pro Iran atau pro Amerika. Saya ngomong ini saya tuh pro Amerika loh. Maksudnya saya mau ngomong untuk apa yang penting bagi Amerika. Iya. Pro Iran, ntar dulu. Gini, kenapa saya nggak mengkritik Iran? Mau dikritik apa? Wong dia jelas lemah segalanya hal, tapi dia hebat, jago di beberapa hal untuk melawan dan itu. Terus saya yang katakan apa? Saya nggak perlu mengatakan jelek-jelek, banyak jeleknya. Bagusnya, itu kok bisa bagus? Iya. Kalau Amerika itu hebat sekali, tapi kalau dia melakukan tindakan yang jelek sekali, yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Amerika, melakukan rencana-rencana yang akhirnya membuat dia terperosok seperti ini. Harusnya nggak seperti itu. Nah, apakah saya menjelekkan Amerika? Tidak. Dia melakukan hal yang memang nggak pantas dilakukan oleh dia. Iran, dia melakukan apa yang dilakukan harusnya untuk media dan dia bisa bertahan itu. Lah terus kan bagus-bagus saja. Tidak berarti kita harus pro ini dan pro itu untuk mengatakan ini tidak tepat dan itu lebih tepat kan. Jangan sampai preferensi itu mengaburkan keputusan karena likes and dislikes. Jadi sesuai fakta ya. Ya, apa sih masalahnya kalau Iran berteman Amerika? Tapi kan Iran dan Israel musuhan. Loh, Amerika tuh bisa temenan sama Taiwan sama Cina. Kalau mereka ini musuhan. Bisa berteman sama Yunani sama Turki. Lah terus masalahnya apa kalau dia teman sama ini dan ini? Yang penting kalau ada mereka nggak saling serang, saling bisa nahan. Ya hanya satu. Israel sangat tidak mau kalau sampai Iran tuh jadi normal. Karena nuklir bukan. Ngapain dia takut sama nuklir? Dia tahu Iran nggak mungkin ngapain dia ngebom nuklir. Apalagi sekarang nuklir baru 60%. Yang dia takutkan Iran menjadi kekuatan regional di bidang ekonomi, di bidang militer, ekonomi, militer, teknologi. Yang membuat nanti Timur Tengah itu sepenuhnya di bawah Iran sebagai sinar dari teluk sana. Kebangkitan jadi ya. Karena dia memang memenuhi semua syarat itu menjadi negara yang maju, berkembang, modern dan siap masyarakatnya. Israel siap gak? Siap-siap Israel negara dengan jumlah penduduk cuma 6 juta atau 7 juta dengan negara yang 90 juta. Yang jumlah wilayah negaranya 80 kali lebih besar daripada Israel. Mana yang punya potensi dan dia punya sumber daya alam yang banyak. Yang ditakutkan adalah maunya Israel sebagai negara neokolonialisme, neoimperialisme yang memang menggantungkan dirinya dari narasi bahwa dia korban perang dunia kedua, dia banyak jadi Yahudi dibunuhin. Sekarang dia dikepung oleh negara-negara Arab yang siap pengen bunuh dia gitu kan, dan segala macam. Marketing dia tuh. Padahal kalau dia membuat Israel merdeka, Palestina merdeka, selesai, udah nggak ada masalah. Tapi damai itu kayaknya nggak enak bagi Israel karena damai itu membuat dia jadi biasa-biasa aja. Orang dia kepengen memperluas, bukan soal memperluas. Itu kan hanya tujuan yang membuat dia punya sesuatu yang harus dicapai kan. Kalau dia pengen damai, cukup Palestina itu dibuat dari, kita buat negara federal deh, kamu nggak punya pertahanan negara, tapi kamu ngurus sendiri-sendiri, kayak Bosnia Herzegovina dengan Serbia gitu. Ya udah kamu jadi atau dibuat jadi Republik Seperska gitu kan? Kayak Indonesia sama Brunei. Atau Federasi Israel Palestina atau negara. Yang penting kamu nggak boleh punya pertahanan ya, hanya gini. Tapi kamu ngurus sendiri, nggak ada masalah. Skotlandia, Inggris. Masalahnya. Terus dia untuk apa? Karena banyak di Israel ataupun di Amerika, Zionis itu. Terus nanti saya ngapain? Perjuangan apa lagi? Dia jadi hidupnya harus dengan perjuangan terus. Dan perjuangan dicapai kalau dia nindas Palestina terus. Kalau dia nggak nindas Palestina, selesai. Itu kayak minimal dalam hidupnya dia jangan sampai nggak sempat ngelakuin berhenti itu. Gini. Biar nanti orang lain lagi kan itu pikiran-pikiran. Itu visi misi mereka kayaknya. Untuk ya dalam satu pemerintahan dia harus punya ada agresi itu. Tapi mau satu sisi katanya Bibi juga menghadapi pengadilan. Iya betul, itu ada urusan pengadilan itu membuat dia harus perang ini. Tapi sebetulnya Netanyahu itu malah aja tidak garis keras, dia betulnya garis tengah, dia orang biasa aja yang mana yang menguntungkan dia. Yang garis keras itu yang mengait-ngaitkan sama ini adalah karena dalam kitab suci segala macam. Nah itu kan itu namanya radikal. Katanya anti sama Iran yang radikal, padahal Iran radikal apaan? Biasa aja, negara radikal apanya? Malah negara Arab itu banyak yang
Pragmatis. raja yang sama sekali nggak demokrasi. Kayaknya lebih cocok Iran, masih ada pemilihan umum, masih presiden dipilih, masih parlemen dipilih, dan itu juga bebas, nggak ada relatif demokrasi lah. Tapi sisi lain adalah ya contoh balik ke Israel lagi, ya Israel itu sebenarnya belum mereka lengkap, ya. hidup ada beberapa fraksi atau faksi yang hidup di dunia bahwa dia harus hidup dalam pressure, tekanan, karena dia harus berjuang mencapai sesuatu yang tujuannya bukan cita-cita Israel tahun 47 saat merdeka, tapi cita-citanya ditarik ke 30 tahun lagi zaman Nabi Sulaiman itu kan. Kan repot itu. Memang mereka harus pakai konsep cerita itu untuk untuk membesarkan dirinya bahwa dia besar dengan mengabaikan bahwa itu sebagian hikayat dan sebagian ditulis di kitab suci yang kitab suci itu kan sudah berubah. Lah kalau kita keturunan Nabi Adam, seluruh dunia negara saya dong kalau gitu. Dia nyantolkan Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman yang sekian Samaria atau apa segala macam. Ya, tapi itu hanya untuk menarik minat sebagian orang di dunia ini untuk mendukung mereka. Tapi sesungguhnya ya memang pakai akal sehat sajalah. Kalau betul pengen damai, ya sudah itu lepaskan Palestina dan Gaza. Memang itu negara yang berdasarkan hubungan internasional memang diakui sebagai wilayah yang memang punya kemerdekaan, sama kayak Kosovo merdeka dari Serbia. Ya ini Palestina sudah merdeka, itu sudah merdeka aja, berikan kesempatan untuk berkembang, nggak boleh punya alat pertahanan, biar Israel yang bagian mempertahankan, tapi dia bisa polisi dan segala macam, nggak ada masalah. Namun kan masalahnya adalah nanti kan damai. Begitu damai terus eksisnya gimana? Saya yang berjuang untuk ini. Berarti berhenti dong perjuangan mereka. Ya mereka memang ya ini unik ya, karena negaranya juga mereka juga dapat dari Palestina. Dulu kan dapat pelindungan dari Palestina karena Holocaust itu ceritanya. Nah inilah yang membuat mereka kayaknya merasa sudah menguasai berapa persen dari negara yang mereka singgahi, mereka merasa bisa lebih banyak lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kalau ada yang pro Palestina dibilang anti-Semit, uniknya justru Palestina itu bangsa Semit. Ya mereka Semit semua kan? Semit semua. Coba lihat genetiknya. Genetiknya semua berasal dari Semit ya. Nah makanya tidak ada tes DNA di Israel. Karena mereka karena Yafet, begitu dites DNA ketahuan orang-orang yang mengaku Yahudi ini mereka bukan Yahudi sebetulnya. Banyak yang berasal dari suku bangsa lain yang kemudian dicap atau sebagai ini. Contohnya malah Netanyahu itu namanya aslinya nama Polandia atau apa itu, dia bukan Milowski. Dia bukan Netanyahu, baru belakangan namanya. Iya benar. Ya begitu. Jadi dan orang Yahudi itu kalau benar itu berarti turunan dari ibu. Kalau bapaknya Yahudi, istrinya bukan Yahudi, anaknya bukan Yahudi. Itu yang betul gitu. Yang Yahudi itu adalah garis ibu. Kalau di Yahudi. Dan sekarang yang ada di Israel banyak kan garis bapak. Dan sekarang mau ikut aturan, jadi aturan bisa ditawar untuk. Loh iya. Yang penting kemarin mereka habis melantik warga India jadi Yahudi loh. Kan unik, udah nggak ada garisnya lagi tuh. Karena udah kekurangan populasi kan, pada pergi kan ke Siprus. Ya kenapa nggak orang Palestina itu jadikan orang Yahudi sekalian? Wong lebih mirip, lebih dekat, jelas saudaranya kok. Kan aslinya mereka orang sana kan, orang Palestina, orang Arab, orang apa. Mereka orang Arimea loh sebetulnya itu. Itulah dia, makanya politik kadang-kadang ya yang merubah ini semua ya gitu. Jadi logika politik tuh nggak bisa sama dengan kadang-kadang wah ini nggak waras begini. Memang begitu keadaannya. Tapi sekarang yang pertanyaan terakhir nih, Bang Sip buat Sarki. Kira-kira Jumat besok yang akan ditanda tangan perjanjian perdamaian di Geneva, Swiss, akan terjadi atau kembali gagal? Nah ini dia nih. Karena Israel pasti nggak akan diam. Ya nggak ada kata nama Israel. Amerika butuh perjanjian nih. Kalau Israel buat macam-macam, berarti Israel makin bisa neken Amerika untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh ini. Dan Israel tidak bodoh. Kemarin tindakan dia menyerang Beirut membuat Amerika malah menyetujui poin-poin seperti memberikan uang 12 miliar dan Lebanon Selatan, Israel akan mundur dari Lebanon Selatan setelah berkoordinasi dengan Israel, antara Amerika dengan Israel. Sebelumnya itu nggak disetujui. Tapi begitu Israel nyerang Beirut, kemudian
Iran mengancam menyerang, justru malah pasal yang tadinya membuat ini nggak jalan malah jadi terpaksa disetujui daripada Israel diserang sama Iran. Oh, jadi nggak di kalau Amerika nggak bela Israel nanti banyak yang marah sama Amerika. Tapi kalau bela Israel malah bubar jalan ini kan ini prosesnya hanya satu-satunya yang menyelamatkan Iran tidak menyerang Israel. Dan untuk bisa Iran tidak menyerang Israel, maka yang membuat macet sehingga belum tanda tangan ini yaitu ada uang yang diberikan sama ini. Itu bukan soal dia mata uang, karena gini, dalam perjanjian sebelum JCPOA sebelumnya pokoknya bunyinya Iran melaksanakan komitmen baru duit keluar, baru dibayar. Tapi nggak dilakukan zamannya Obama. Zaman Trump malah dibatalkan. Wah, ini kan malah repot. Sekarang nggak mau, uang berikan dulu untuk bukti kamu serius. Nah, kemudian yang kedua, bahwa saya tadi lah. Nah, sekarang kalau dia melakukan tindakan bodoh menyerang Beirut lagi, konsesi apa Amerika? Lebih gede lagi konsesinya. Akan bayar lebih gede lagi. Enggak, konsesinya nanti di dalam MOU-nya akan lebih gede lagi ditambahin. Poin yang mungkin malah membuat makin sesak Israel. Cara terbaik untuk mengajar Israel kan menambah poin yang sama dia makin buat dia nggak enak kan. Ini pinter juga ya orang Iran ini dalam bernegosiasi. Pakai AI kali ini ya. Ya kalau nggak salah ini kan sesuatu pola yang mungkin di luar dari pikiran Amerika ya. Dengan IQ 106 rata-rata. Berarti banyak daripada orang Israel yang di atas 110, 120. Kira-kira kalau Anda tanya ke AI, dengan rata-rata penduduk 106, kira-kira yang jumlah penduduknya IQ di atas 120 berapa? Itu kan ada persentasenya. Itu jumlah penduduk terbanyak di dunia pinter. Karena tapi Cina juga banyak tuh. Cina. Kan yang di dunia itu kan Korea, Cina, Jepang, Iran nomor 4. Rusia nomor 5 atau 6. Yang pertama sih? Antara Korea sama Cina itu. Korea mungkin ya. Yang pinter? Iya. Oh, menarik ya. Urutan IQ, rata-rata IQ itu yang tapi gini aja, jadi di kita juga banyak terjadi perselisihan karena ini pro Iran, nggak ada soal pro-proan. Gini loh, kalau kita mau mengambil keputusan tepat untuk bangsa Indonesia, maka kita harus melihat persoalan antara Amerika dan Iran ini dari hal yang objektif. Bahwa kalau ternyata situasi ini Amerika yang dengan tujuannya menyerang tidak tercapai dan sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus melakukan negosiasi ataupun memberikan tawaran lebih pada Iran, itu kenyataan. Kita jangan melihat ini sebagai suka dan senang, tapi ini yang perlu kita pelajari Indonesia. Yang harus kita pelajari sebagai bangsa Indonesia adalah faktanya apa. Tidak usah memasukkan karena suka dan senang, tapi objektif gitu. Dengan itu baru kita bisa belajar. Kalau kita memaksakan bahwa oh tidak, Iran itu yang mengalah jika dia terpaksa dan ini, tapi faktanya bukan begitu. Amerika yang menyetujui banyak poinnya Iran sehingga Iran yang tadinya lemah menjadi powerful. Itu dari situ kita bisa belajar. Tapi kalau kita tidak terima hanya karena kita nggak terima Amerika dibilang kalah dan menyerah, Amerika tidak kalah. Tetapi Amerika pada posisi ini melakukan tindakan yang tidak tepat menyerang Iran, dan akibat dari itu dia harus memberikan kompensasi pada Iran dan dia posisinya menjadi tidak sekuat seharusnya. Ya terima, karena dari situ baru kita bisa belajar. Nggak bisa kita karena hobi dan suka harus kita membalikkan fakta. Posisinya saya sekolah di Amerika, saya diajarkan untuk melihat faktanya seperti apa, yaitu kalau ternyata fakta itu membuat Amerika itu kelihatan kurang baik posisinya, terpaksa mundur secara strategi. Emang kenyataannya gitu? Ya sama seperti hal yang dilakukan Amerika di Iran, di Afghanistan, sama dengan di Vietnam, sama di tempat lain. Kita nggak bisa ngambil contoh Venezuela. Rasional deh. Kenapa? Ya harus kenapa? Dengan situ kita bisa belajar. Kalau enggak, ya berarti nggak usah diskusi lah. Berarti kita hanya mau terserah kamu aja. Ya terserah, ya silakan aja dibilang. Tapi ini bukan soal kalah menang. Iran tidak menang, tapi dia dapat keuntungan lebih. Betul banyak yang mati, tapi kematian itu tidak berarti apa-apa karena itu tidak dihitung dalam ini. Iran sendiri nggak membahas, kematian banyak, rugi kematian nggak dibahas. Yang dibahas sekarang adalah posisi barunya. Karena dengan posisi baru itu ternyata Iran posisinya mendapat posisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Amerika, ya saya nggak bisa bilang nggak baik ya, tapi kalau sebagian besar daripada pangkalannya hancur, tidak bisa digunakan, kemudian negara-negara teluk tidak percaya pada dia lagi, banyak negara tidak mau menolong dia lagi, terus katanya apa? Oh itu strategi Amerika agar dunia seolah tahu bahwa dia lemah. Ya, itu namanya ngeyel. Saya nggak bisa terima diskusi seperti itu. Udah lihat faktanya saja, pakai ilmu saja. Dan kalau mau lebih jelas lagi, tanya sama
AI, kalau enggak buka berita-berita barat, New York Times apa, mereka akan bisa menciptakan. Tapi jangan pilih berita yang ini, yang paragraf yang kelihatan itu diabaikan. Jangan menerjemahkan, harus terjemahkan ini. Terjemahkan apa sehingga Objektif, betul-betul ya? objektif. Dengan itu baru kita sebagai bangsa Indonesia bisa belajar ke depan. Ya. Jangan sampai mengulangi kesalahan Amerika, jangan sampai mengulangi kesalahan Iran, jangan sampai mengulangi kesalahan Israel. Kita harus tetap yang terbaik, karena bagi saya Indonesia harus menjadi negara dominan di Asia Tenggara. Saya nggak bilang hegemon ya, tapi negara yang kuat secara diplomasi, kuat secara informasional, kuat secara militer, dan kuat secara ekonomi, sehingga kita tidak didikte negara lain. Kita bisa bebas menentukan arah, bebas menentukan gerak kita, tujuan kita, tidak harus mengikuti yang lain, dan kita bisa melakukan keunggulan, kepentingan, ataupun keberuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan bangsa kita. Itu tujuan saya. Berarti memang Indonesia harus jadi negara yang kaya dan militernya kuat. Ini. Dan teman-teman semuanya, kalau dari angle saya nih, ya Syarki bisa aja salah. Kalau dari angle saya, mana keputusan yang bisa membuat Indonesia lebih baik menurut saya? Misalnya jadi perdamaian, Hormuz dibuka, minyak turun tuh, dolar turun, kita jadi enak lagi hidupnya. Sekarang susah, habis pada naik. Ngapain kita harus menang ini menang itu? Mana aja yang paling menguntungkan buat Indonesia menurut saya sih itu, Syarki. Karena apa? Ya pragmatis. Ngapain kita orang negara lain menang tapi kita hidup susah? Ngapain? Mana yang kira-kira paling strategis untuk kebaikan bangsa kita? Yang mudah-mudahan jadi teredukasi teman-teman semuanya, daging semua tadi yang kita dengar. Dan ini infonya tidak didapatkan di televisi ya. Langsung dari Syarki. Infonya dari mana tanya sendiri sama beliau ya. Yang pasti teman-teman semuanya, jika dirasa menarik dan juga mungkin ini akan membuka wawasan kita untuk lebih bisa rasional dalam melihat apa yang sedang terjadi, share link ini ke teman-teman semuanya. Ya, jangan sampai terlewatkan informasi-informasi berikutnya Cerita Untung. Sampai ketemu lagi. Makasih Syarki dan juga Sama-sama. tim bank pendukungnya yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.